Ada, gua doang kayaknya nih bikin konten openingnya batuk, maaf ya. Ya Allah, masih ada plastik, sorry. Oke ya, halo semuanya, balik lagi sama gua. Kali ini gua akan share impresi salah satu kabel ya, hasil builder Indonesia seperti biasa. Jadi ini adalah brand yang menurut gua kabel builder di Indonesia yang udah paling terkenal kayaknya di Indonesia karena banyak banget. Dan dulu ketika gue pertama kali nyemplung ke main kabel tuh kayaknya ini yang gue tahu pertama gitu. Nah, jadi ini adalah kabel dari Verus Audio, yaitu Verus Audio Obsidian. Nah, Obsidian ini adalah kabel paling termahalnya si Verus nih gitu. Termahalnya Verus. Jadi kalau yang gue tahu dulu sebelumnya dia punya series itu namanya si kalau mungkin kalian bisa cek ya, dia ada Modi, ada Magni, terus ada yang Copper, ada yang SPC, terus habis itu ini nggak urut ya, nggak urut berdasarkan harga. Kemudian yang paling mahal itu adalah pure silvernya gitu. Dan gue pernah bilang di beberapa video gue atau gue tulis impresi di Facebook, kabel pure silvernya Verus itu adalah kabel terbaik yang pernah gue denger gitu ya, yang pernah gue coba untuk gue pairing dan suaranya mantep banget gitu. Nah kali ini ternyata katanya si pure silvernya itu nggak diterusin. Nah dia jadi bikin line up baru nih yang formatnya dia kan sekarang kabel barunya koaksial semua ya gitu. Jadi ini adalah kabel koaksialnya dia, yaitu si Verus Obsidian. Ini udah paling tingginya deh. Jadi ibaratnya kalau lo mau nyari kabel Verus paling mahal dan paling bagus, si Obsidian ini. Dan mungkin gue info di depan dulu bahwa si kabel Obsidian ini menurut gue lebih baik daripada si Verus Pure Copper gitu ya. Kayak apa? Mending kita langsung mulai aja dari si unboxingnya dulu gitu ya. Nah, si IMIS ya IM lagi. Si kabel ini itu sebenarnya pada saat video ini dibuat ya, itu yang gua tahu itu dia cuman ada rilisnya itu adalah di 4 braid sama 6 braid yang gua tahu ya, yang gua tahu. Nah, cuman untuk 2 braidnya itu gua nggak tahu apakah ada apa nggak, tapi kalau nggak salah sih ada. Dan si 6 braid yang gue punya ini itu harganya kurang lebih sekitar 24 sampai 25 jutaan. 25 jutaan lah ya, kita anggap aja 25 juta. Kalau nggak salah terus habis itu untuk yang 4 braidnya itu sekitar 16-an lebih kalau gue nggak salah. Nah, sedangkan untuk yang 2 braidnya di bawahnya lagi gitu, jadi sekitar 9 atau 10 juta. Kurang lebih sekitar segitu. Nanti gue akan tulis harganya di kolom deskripsi sama si spesifikasi lengkapnya ya. Karena di video ini gue nggak akan bahas apakah perbedaannya ngaruhnya terhadap tiap dari kontribusi si penyusun kabel ini gitu. Karena ini gue infoin di awal ya, karena menurut gue di dunia audio itu adalah 1 tambah 1 tuh belum tentu 2, malah bahkan dipastikan sudah pasti bukan 2 gitu. Jadi itu balik lagi tergantung sama pairing lu, sama kuping lu, sama apa tuh namanya mix and match-nya gimana caranya lu nemuin yang cocok gitu. Jadi lagi-lagi gue nggak akan bahas soal materialnya, tapi gue akan langsung bahas terkait kegunaan gue sama sound impression-nya gitu. Nah, kayak tadi gue bilang, ini untuk kabel seharga 24 juta nih, masukkan aja nih buat abang-abang Verus ya. Bang, nih tolong nih bang, saya kan beli 24 juta, 25 juta nih. Tolong kabel yang mahal tuh boxnya yang mewah lah gitu ya kan. Boxnya yang mewah gitu, kayak kalau misalkan gue banding kayak misalnya kabel efek audio gitu ya. Gue beli yang 24C aja, itu harganya sekitar 8 jutaan, itu boxnya tuh mewah gitu, kayak IM 64 audio gitu. Jadi benar-benar bagus banget gitu. Oh ini ya tolonglah gitu ya. Diperbaiki lah nih aksesoris nih. Masalahnya kabelnya udah mantep gitu. Dan ini si case-nya masih dapat case yang kayak gini. Ini case-nya sebenarnya mirip-mirip sama si case-nya kabel-kabel Verus yang lain. Ketika lu beli kabel Verus kurang lebih di atas 1 jutaan, lu bakal dapat case yang kayak gini gitu. Nah, ini si kabelnya ya. Kabelnya kita pinggirin dulu. Nah ini kabelnya yang gue punya itu adalah kabel yang 6 braid gitu. Lagi-lagi nanti penyusun kabelnya ini lengkapnya untuk material perhelainya lah ibaratnya. Gue akan infoin kalian di kolom deskripsi gitu ya. Nah si kabel ini dia itu sebenarnya untuk tuningan istilahnya bisa dibilang bawaan pabrik atau keluaran dari si siapa tuh namanya si Verusnya itu dia pakai jack jack Pentacon ini yang 4,4 mm gini yang balance gitu. Kemudian di sini dia 6 braid ya, nih mungkin kalian bisa lihat jangan yang inilah, nah ininya aja ya, 6 braid gini, thread tuh.
Terus kemudian ini kalau di splitternya nih, ini splitternya mirip-mirip sama si splitternya lavender ya. Kalau kalian tahu kabel lavender, nanti akan gue compare juga sama si lavender. Kemudian ini untuk pinnya juga mirip sama pinnya si lavender ya. 2 pin gini, pinnya lavender gitu. Ini warnanya mirip-mirip kayak silver-silver abu-abu gelap gitu. Jadi ini tuh kalau gua nggak salah, ini dalamnya tuh ada palladiumnya gitu lah. Jadi kan biasanya kalau tahu kayak copper, SPC, atau misalkan silver, dia ada campuran beberapa penyusunnya ya. Jadi kayak misalkan palladium, copper, ada SPC-nya juga dalamnya. Untuk detailnya nanti lagi-lagi akan gue tulis di kolom deskripsi gitu. Nah, mungkin biar enak tanpa berlama-lama, jadi kita langsung compare aja sama kabel koaksialnya si Ferus yang lain ya, yang gue punya juga. Itu di sini gue punya si lavender nih, lavender 6. Jadi yang gue punya di sini sama-sama 6 ya. Sama-sama 6. Aduh, soalnya ini masih nempel ke si Symphonium Crimson gue ya. Nah ini sama-sama 6. Cuman gini, ini si lavender ini dulu ketika pas baru nyampe, itu dia nggak selentur ini, kalau seinget gue ya. Jadi dia tuh agak lebih kaku. Nah kalau ini dulu dia lama-lama lentur nih, enak. Nah sama nih, kalau si, siapa nih namanya? Si Obsidian ini juga, ini masih agak-agak lumayan kaku, tapi seinget gue nggak sekaku ketika si lavender pertama nyampe gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, untuk feel ketebalannya sebenarnya bisa dibilang hampir sama persis ya, bahkan sama persis. Jadi lu kalau misalkan kayak, bang gue pernah megang lavender nih bang, ternyata kayaknya lavender tuh menurut gue agak ketebalan deh bang. Atau misalkan bang gue mau nyari lavender, gue mau beli yang di atas lavender nih, tapi kayaknya gue cocok deh sama ketebalannya, gue mau yang lebih bagus lagi. Nah mungkin bisa jadi si Obsidian ini jadi pertimbangan lu juga nih gitu, tergantung gitu ya. Balik lagi sama sesuai kebutuhan lu atau enggak terkait dari ketebalannya gitu. Nah itu kalau dari sisi kelenturan sama dari sisi apa tuh namanya braidnya tadi ya. Nah untuk bobotnya sendiri, to be honest kalau untuk bobotnya sebenarnya overall menurut gua kabelnya itu lebih enteng si Obsidian ini menurut gua ketimbang si lavender. Secara bobot ya kalau menurut gue ya, tapi memang tidak terlalu jauh berbeda. Lagi-lagi ya maksudnya kalau kabel kan kalau cuma beda 10 gram, di bawah 10 gram tuh kayaknya hampir nggak ada rasanya lah menurut gue gitu ya. Jadi menurut gue ini masih oke gitu. Nah sekarang tapi sorry gue lupa mention. Jadi kalau misalnya si kabel ini memang kelihatannya kan nggak gitu berat ya. Maksud gue bedanya 10 gram itu memang tidak terlalu apa ya, nggak terlalu notice ketika lu pegang. Tapi ketika lu pakai, itu lumayan berasa pak. Ternyata lumayan berasa. Sorry, gua ralat ya informasi gua. Jadi kalau misalkan si lavender ini, memang ketika lu pegang gini doang nih, mungkin ini mah beratnya hampir sama nih kayak Obsidian. Tapi kalau lu pakai di kuping, itu berasa pak. Si 10 gram itu sebenarnya berasa di kuping. Jadi mungkin ini jadi pertimbangan juga buat teman-teman, katakanlah gue pengen budget gue lah unlimited nih, gue pengen beli kabel Ferus yang mantep misalkan gitu. Wah udah lu beli Obsidian aja gitu. Karena lavender ini menurut gue lumayan berat ketimbang si Obsidian ya. Jadi si lavender ini lebih berat. Nah sekarang kita bahas dari sound quality-nya. Nah ini gue disclaimer dulu di awal buat teman-teman yang kayak bang gue mah kalau beli kabel cuma nyari estetikanya doang ya. Ya udah terserah lu gitu ya. Gue di sini bukan buat berdebat, gue mau sharing aja. Tapi kalau lu percaya kabel, ini akan gue jelasin perbedaannya ya. Perbedaannya itu adalah yang pertama dari sisi sound quality. Ntar ke perbedaan. Kita ke sound quality satu dulu. Si Obsidian ini kayak gimana? Kayak tadi gue bilang, dia ini bener-bener mirip sama si Ferus Pure Silvernya. Tapi dia bisa dibilang step up the game-nya lah. Jadi bener-bener di atas lagi levelnya. Kita bahas dari karakter suaranya dulu. Karakter suaranya itu adalah si kabel ini dia sebenarnya lebih balance. Tapi dia cenderung neutral ke bright gitu. Jadi kalau misalkan lu punya IM yang misalkan lu pengen detailnya tuh lebih ngecering lagi, detailnya tuh yang lebih jelas misalkan kayak gitu ya. Ini kabel akan cocok banget sama lu gitu. Nah, kita akan bahas dari sisi tadi ya. Pertama dia balance, neutral ke bright gitu ya untuk dari sisi tonalnya. Tapi walaupun dia neutral ke bright, untuk low frekuensinya nih ini yang gue suka ya. Jadi dia tidak meninggalkan low frekuensi sama sekali. Ini benar-benar mirip banget sama si kabel si Pure Silvernya si Ferus ya. Jadi bassnya itu tetap ada, gue tetap berasa slamnya enak banget dari IM gue ya yang gue pakai. Karena pada saat gue nyoba ini yang gue coba untuk ngetes itu adalah gue pakai si Nostalgia Audio Camelot sama gue pakai si Symphonium Crimson gitu. Ketika gue ngetes ya, gue pakai dua IM ini gitu untuk nyoba kabel dan komparasi kabelnya gitu ya sama si lavender. Jadi balik lagi dia nih neutral to bright.
Kemudian yang pertama itu, terus udah gitu dia ini bassnya menurut gua dia kerasa improve banget, improve-nya itu kerasa lebih berbody lagi, lebih bertekstur lagi, dan gua ngerasa dia jadi lebih clean si bassnya ini. Kemudian untuk vokalnya, ini vokalnya yang menarik nih. Karena vokalnya itu seingat gua dulu pas Pure Silver tuh dia tuh lebih ke bener-bener pas aja di tengah gitu ya, natural banget, kerasa ke highlight gitu. Nah cuman ini vokalnya itu mirip-mirip sama Lavender nih. Jadi ada rasa-rasa lavendernya ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu impresi gue soal Lavender, Lavender ini kan bisa dibilang dia mid-centric ya, karena dia depth on stage-nya itu dia lebih ke dalam, lebih ke arah vertikal gitu ya. Jadi vokalnya tuh berasa di depan banget dan manis gitu. Nah ini sama, ini benar-benar sama, cuman bedanya kayak tadi gue bilang, dia itu tidak terlalu depth sedep Lavender. Jadi karena dia sound stage-nya itu kerasa lebih megah, megah itu benar-benar lebih atas bawahnya tuh lebih berasa open ke samping sama depth ke bawahnya tuh berasa juga benar di push ke semua area ya yang benar-benar wow banget menurut gua. Jadi vokalnya itu selain ke highlight di tengah, dia juga soundstage-nya juga kerasa benar-benar megah banget gitu. Nah untuk treble-nya sendiri karena gue bilang tadi, karena dia ini cenderung bright kabelnya, dia itu jadi si treble-nya itu kerasa lebih ke highlight lagi. Yang gue paling suka itu adalah gue ngerasa kayak black background-nya tuh bagus banget. Black background itu bagus gimana? Jadi kayak setiap instrumen ketika dibunyiin tuh gue benar-benar bisa ngerasain separasinya dengan bagus, bisa ngerasain pemisahan dari setiap instrumennya itu dengan bagus, yang layering-nya tuh mantap banget menurut gue. Nah, yang menarik adalah kenapa ini dia pakai Pentatone, ini mungkin yang belum gue bahas ya, nanti gue akan bahas, gue akan bikin satu video lagi terkait gimana caranya lu mencari kabel yang cocok untuk disandingin sama IM yang lu punya. Nah, cuman ntar gue akan bahas, tapi sini gue akan bahas satu dulu, yaitu si Pentatone apa tuh namanya, jack ini ya. Karena gini, si Pentatone jack ini dia itu karakter suaranya itu adalah kalau yang gue pernah coba ya dan selalu yang gue tahu itu adalah dia karakternya itu adalah dia lebih berasa musikal, full body dan manis banget gitu. Nah, ini yang menarik dari si jack ini. Dengan adanya dia pakai jack Pentatone ini, dia bikin si bassnya itu jadi kerasa lebih bertekstur itu tadi, ya kan, lebih full body itu tadi. Kemudian vokalnya juga kerasa manis banget gitu. Nah, ini yang menarik. Karena kenapa? Karena sebelumnya ternyata si kabel ini dia itu sempat misalkan kayak gini, "Bang, gua tahu nih kabel ternyata bright kan, natural to bright. Gue pengen lebih ngecering lagi, Bang. Gue pengennya yang bener-bener nyemprot banget gitu, yang bener mengiris kuping gua banget misalnya gitu karena pedesnya. Nah, lu bisa pakai jack Furu gitu. Jack Furutech itu dia lebih pedas lagi. Nah, mungkin untuk lengkapnya kalian bisa diskusi aja sama builder Verus. Nanti dia akan jelasin kira-kira sesuai sama keinginan lu, kira-kira jack apa yang cocok buat lu gitu. Cuman kalau untuk by default kayaknya si Verus itu pengen bikin tuningan kabel ini itu lebih ke arah balance karena biar lebih cocok ya. Karena kan kalau Furutech ini terlalu pedas nanti jadinya segmented banget nih buat si penyuka pedas gitu. Sedangkan kalau ini lebih balance, jadi dia di pairing itu untuk final tuningnya itu adalah pakai si Pentatone ini gitu. Jadi itu. Nah, sedangkan gimana Bang perbandingannya sama si Lavender? Nah, kayak tadi gue udah bahas di beberapa bagian ya. Yang pertama kalau perbedaannya itu adalah kalau soundstage ini dia memang nge-push ke kiri kanan atas bawah yang lega banget, sedangkan kalau ini dia lebih ke depth-nya gitu. Jadi memang secara separasi memang ini kerasa mantap banget, berbeda sekali sama ini, tapi karena dia ngerasa lebar juga, jadi separasinya tuh dan dia lebih clear juga, jadi separasinya tuh tetap bagus gitu loh. Nah, sedangkan kalau ini memang secara teknikal Lavender secara teknikal memang untuk depth-nya dia memang bagus. Cuman kelemahannya Lavender itu menurut gue adalah dia agak sedikit kurang bersih. Ya maksud gue memang harga kabelnya, ini kan harga kabelnya sekitar gue lupa berapa sih, 9 juta gitu kalau gue nggak salah. Nah, tapi memang ini bisa dibilang tidak sebersih kabel si Obsidian ini gitu ya. Tapi mungkin kalau dibanding lain ya tetap ini bersih gitu. Ya kalau kita compare-nya sama yang atasnya yang lebih jauh gitu, harganya bisa 2-3 kali lipat gitu. Jadi ini masih kurang bersih dibanding si Obsidian. Jadi makanya gua ngerasanya walaupun dia kedalamannya itu adalah tidak sedalam ini karena dia lebih ke segala arah secara soundstage, jadi dia tetap masih bisa lebih baik gitu karena ya tadi itu lebih kerasa kepisah-pisah untuk si separasi sama instrumennya gitu ya. Nah,
Kemudian untuk live frekuensinya, ini memang si lavender ini fokusnya dia agak sedikit warm gitu ya, natural lebih sedikit warm dan dia vokal centric banget. Nah sedangkan kayak tadi yang gue bilang kalau obsidian ini dia lebih balance tapi dia lebih ke bright, walaupun kayak tadi gue bilang low frekuensinya nggak ditinggalin. Sedangkan kalau ini tadi kan clarity-nya nggak dikorbankan sama yang si kurang bersih itu tadi gitu. Jadi mungkin itu perbedaannya. Jadi balik lagi kalau misalkan teman-teman punya punya duit yang unlimited dan kalian mau cari kabel Verus yang cocok, mungkin saran gue pertimbangin dulu IM yang kalian mau improve. Misalkan gue pengen improve separasinya aja dan low frekuensinya aja, mungkin lu lebih baik pakai lavender aja gitu. Karena gue khawatir kalau misalkan lu pengen nyari cuma hanya sebatas harga doang, pokoknya paling mahal, belum tentu itu cocok sama IM lo. Nah, belum tentu cocok sama IM lo tuh gimana? Nah, ini gue kasih penjelasan. Gue bandingin sama pakai si Camelot ini ya, Camelot sama si pakai Crimson gitu. Nah, Crimson ini kan yang kayak gue bilang, dia udah punya teknikalitas yang bagus, tapi memang vokalnya itu kerasa kurang spesial menurut gue. Nah, makanya gue pairing sama si Lavender dengan harapan memang sesuai harapan gue ya gitu. Jadi vokalnya kerasa lebih maju, kerasa lebih manis, tapi karena teknisnya dia udah bagus, jadi nggak kerasa mundur terlalu jauh gitu. Jadi kerasa memang oke banget lah gitu, ke improve-nya sesuai ke keinginan gue. Ketika ini gue pairing pakai Obsidian, ini cocok banget Pak, cocok banget karena vokalnya masih arah-arah Lavender, kerasa lebih lega dan detailnya lebih ke highlight lagi gitu. Nah, cuman kenapa kok ujung-ujungnya si Crimson ini malah gue pakein ke Lavender bukan ke Obsidian? Nah, karena si Camelot ini nih, Camelot ini dia kalau gue pakai kabel bawaannya sebenarnya tuh udah bagus. Nah, kalau misalkan lu tahu, lu bisa lihat impresi video gue soal si Camelot. Camelot itu dia soundstage-nya itu dia average aja, average. Karena dia kerasa musikal banget, separasinya bagus sekali, detailnya bagus sekali. Karena ya untuk IM harga 40 jutaan ini udah, menurut gue ini oke banget ya. Kerasa untuk vokal centric dan lu mau mencari long listening yang bagus, ini udah cocok banget. Nah, cuman ketika misalkan gue pairing sama kabel bawaannya gue itu, si kabelnya si Camelot ini, gue ngerasa dia itu kayaknya ini bisa diimprove lagi deh. Gue pengen lebih lega lagi, lebih open. Gue kepengen soundstage yang udah bagus ini, yang musikal ini gimana ya kalau misalnya jadi lega. Akhirnya gue pairing sama Lavender. Ketika gue pairing sama Lavender, kayak tadi gue bilang, Lavender itu karakteristiknya dia menambah depth soundstage ke arah vertikal, bukan horizontal gitu. Alhasil, dia soundstage-nya tetap sama yang gue rasain, tapi memang depth soundstage-nya atau separasinya itu lebih bagus. Jadi kerasa lebih kepisah-pisah lagi, lebih kerasa berlayer-layer lagi. Tapi problemnya adalah detail yang bagus dari si IM ini malah jadi kurang bersih. Kayak tadi gue bilang, karena si kabel ini ada sisi unclear-nya lah untuk ketika gue pairing ke Camelot ini. Akhirnya ini gue pairing ke Obsidian. Ketika gue pairing ke Obsidian, ini yang gue suka. Jadi karakter dari kabel bawaannya itu bener-bener nggak ada yang hilang. Bener-bener nggak ada yang hilang, semuanya sama. Tapi soundstage-nya itu kerasa jadi lebih lega. Lebih lega gimana? Bassnya jadi kerasa lebih bisa bernafas, lebih kerasa jauh lebih imersif. Separasinya bagus sekali gitu ya. Dan juga tetap berlayer gitu. Jadi itu yang bener-bener gue suka banget kenapa si Camelot ini gue masukin ke si Obsidian itu gitu. Jadi balik lagi tergantung sama apa yang mau lu kejar dari IM lu gitu. Tapi kalau menurut gue untuk si Obsidian ini sejauh yang gue coba kedua IM yang gue punya ya yang cukup high end lah yang harga 25 jutaan sama 40 jutaan itu sangat cocok banget sih pakai Obsidian ini. Tapi memang kalau kayak tadi gue bilang kalau misalkan si Camelot ini malah kurang cocok sama Lavender. Balik lagi ya tergantung sama IM yang akan lu pairing gitu. Mungkin itu aja kayaknya impresi dari gue. Kalau kalian ada pertanyaan kayak bang kalau misalnya gue pakai kabel ini gimana, kalau misalnya gue pairing sama ini gimana segala macem, lo ketika di kolom komentar kalau gue tahu akan gue jawab. Nanti mungkin lengkapnya akan gue bikin satu video sendiri terkait bagaimana kayak gue bilang ya bagaimana lo mencari kabel yang cocok untuk lo matchmaking ke IM lu gitu. Misalkan kalau IM gue karakternya kayak gini, gue cocoknya pakai kabel yang gimana dan segala macam. Karena biasanya di impresi gue selalu tulis section dari cable selection gitu ya. Gue selalu bikin itu gitu. Cuman nanti akan gue jelasin lagi. Mungkin itu aja impresi dari gue. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, kayak tadi gue bilang ketik kolom komentar. Nanti link pembelian si Verus akan kutus di kolom deskripsi. Mungkin itu aja, subscribe lah ya biar gue semangat dikit. Jangan lupa kerja keras supaya ketika lo mau beli belanja, lo nggak perlu lihat harga lagi. Dah itu aja, bye-bye.